Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ingatkan kepada jamaah sekalian yang baru sampai, yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2, kami harapkan agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang akan menyusul sampai bisa mendapatkan tempat parkir juga. Bagi jamaah yang sudah sampai tapi belum memasuki masjid, kami persilakan untuk memasuki masjid dan mengisi saf yang ada di depan agar nantinya tidak mengganggu jamaah lainnya yang akan menyusul sampai. Dan kepada anak-anak sekalian, kami mohonkan dengan sangat agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk sampai ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesilatanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 2 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2025. Jumat kita hari ini adalah jam 11:56 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah khotib serta imam sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Suhaimi SEI MHI. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Ustadz Asep Makmun. Perlu kami sampaikan bahwasanya banyak sekali kegiatan yang ada di masjid kita ini, diantaranya adalah pengajian bapak-bapak hampir setiap malam kita laksanakan ba'da maghrib sampai dengan isya yang dibimbing oleh Ustadz Chandra dan juga Ustadz Dede Efrizal, dan juga pengajian ibu-ibu pada siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai Sabtu ba'da asar, pengajian Selasa malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif yang berkenaan dengan memperbaiki bacaan dan tahsin, dan juga kegiatan tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di Bengkulu Selatan terus kita laksanakan, yang dibarengi dengan sarapan bersama, dan juga setelahnya setelah sholat subuh diikuti dengan pembagian beras kepada kaum mustahik dalam program ATM beras. Dan program ini baru menyentuh 20 penerima kaum mustahik, dan insya Allah nantinya dengan keridhaan Allah dan juga partisipasi dari jamaah sekalian bisa mencapai lebih luas lagi, agar nantinya lebih banyak lagi yang bisa merasakan dari program ini dan semuanya terbebas dari rasa lapar. Dan juga tabungan kurban sudah kita tetapkan berapa bulan lalu, yaitu Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat Rp50.000. Dan insya Allah nanti mendekati hari raya kurban kita masih berkesempatan untuk mendapatkan hewan-hewan terbaik yang akan kita sembelih nantinya pada hari H. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami harapkan kepada seluruh jamaah, marilah kita dengarkan apa saja yang disampaikan oleh khotib nantinya, dan semoga itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan lebih lagi kehidupan kita untuk akhirat kelak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, khairun nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kulli basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syadadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini khatib mengajak kepada kita umumnya, mari senantiasa berzikir, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya tentu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak kalah pentingnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk senantiasa menghambakan diri melalui bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman yang sekarang, di era yang modern, globalisasi, banyak di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kemajuan karir dan kesibukan duniawi. Termasuklah bagi yang berprofesi sebagai pegawai, pejabat, ataupun pekerjaan profesional yang lainnya. Namun di tengah kesibukan itu, Allah menitipkan ada amanah yang besar di setiap kita, yang sering kita lupakan karena kita sibuk mengurusi urusan dunia.
yakni amanah rumah tangga. Allah titipkan kepada kita amanah suami, istri, dan anak-anak yang Allah titipkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, surah At-Tahrim ayat 6 ini mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap keluarga bukan hanya sekedar kita memberi nafkah yang zahir, nafkah seperti harta, tetapi juga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita untuk membimbing, perhatian, dan memberi kasih sayang. Karena banyak rumah tangga yang hancur, ternyata tidak hanya bukan karena hanya sekedar kekurangan rezeki, kekurangan harta benda. Ada juga orang yang memiliki harta benda yang begitu banyak yang dititipkan oleh Allah, tetapi karena kurangnya perhatian dan hilangnya komunikasi yang lembut di antara pasangan, karena kita sibuk dengan mengurus urusan duniawi, pekerjaan, sehingga kita tidak memiliki waktu dan waktu yang luang untuk suami, istri, anak-anak kita, untuk menjalinkan komunikasi yang harmonis sehingga terciptanya keluarga yang damai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang seseorang ketika sudah mencapai kedudukan yang tinggi, misalnya diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai tetap, ASN ataupun P3K yang sedang viral sekarang ini, mulai muncul ujian merasa lebih hebat, ujian merasa sombong, sehingga menganggap lemah dari pasangan kita. Lupa bahwa di balik kesuksesan yang Allah berikan kepada kita itu ada doa dan pengorbanan dari pasangan kita, suami dan istri, yang pernah setia mendampingi kita. Maka jangan sampai kita melupakan sudah sekian lama dia berada di samping kita. Dan mungkin karena kesuksesan yang Allah berikan kepada kita karena anak-anak kita yang memang mereka sangat membutuhkan, maka kita, Allah mengamanahkan kepada kita ini rezeki Allah untuk anak-anak kita, baik dia untuk menimba ilmu dan untuk hal-hal yang lainnya, mereka berhak mendapatkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahdi wa ana khairukum li ahdi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mungkin sebelum karir kita naik, sebelum karir kita meningkat, hidup kita dengan harmonis, rumah tangga yang sering tolong menolong, baik dalam urusan rumah
maupun urusan yang lainnya, saling bantu membantu, tolong menolong untuk menghidupkan rumah tangganya, selalu memberikan manfaat terhadap keluarganya. Dan setelah karir meningkat, maka disitulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu masih dipertahankan, yang mana istri merasa masih jadi nyaman terhadap kita karena selalu kita membantu pekerjaannya, dan juga istri yang selalu hormat kepada suami, selalu segan terhadap suami, dan anak yang selalu menghargainya. Apakah itu akan tetap kita pertahankan? Rasulullah SAW dari dalam kehidupannya berumah tangga, beliau merupakan salah satu figur pemimpin, ulama, dakwah yang begitu sibuk waktunya untuk mengurus umat. Apakah dia punya waktu untuk keluarganya? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Al-Aswad qalat Aisyah. Al-Aswad bertanya kepada Aisyah, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fihi ahlihi." Beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bekerja sama dalam hal urusan pekerjaan rumah?" Qalat, Aisyah menjawab, "Kana fihi mihnati ahlihi, fa idza hadaratis salatu qama ila shalah." Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu juga dalam pekerjaan rumah. Apabila telah datang waktu salat, beliau bergegas melaksanakan ibadah salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hal pekerjaan di rumah itu bukanlah semata-mata hanya ditumpukan kepada satu orang, karena sesuatu hal yang sangat berat. Maka pekerjaan yang saling tolong menolong meringankan beban pasangan kita merupakan salah satu ibadah, merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ukuran kesuksesan bukanlah jabatan ataupun gaji yang besar, tetapi bagaimana kita tetap rendah hati, penuh tanggung jawab, dan berakhlak mulia kepada keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rumah tangga adalah amanah suci yang diikat dengan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan karir, harta, ataupun status sosial sebagai alasan untuk mengabaikan pasangan kita, atau sampai-sampai menuntut untuk berpisah tanpa alasan yang syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perpisahan di antara rumah tangga itu merupakan salah satu yang sangat dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanasul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir." Dan janganlah kamu lupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah Al-Baqarah 237 ini bermakna bahwa jangan lupakan jasa kebaikan pasangan kita. Meskipun hati sedang diuji, meskipun ekonomi sedang sulit, ingatlah. Sebab kenapa? Perpisahan adalah jalan yang terakhir yang memang dihalalkan di dalam agama, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali ilallahi talaq." Perkara yang halal yang dibencikan oleh Allah adalah talak atau perceraian. Maka kita mesti menghindari perceraian tersebut.
Perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga itu hal-hal yang wajar. Itulah ujian dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana kita bisa mengelola rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, yang tidak menjadi rumah tangga yang hanya mengandalkan atau hanya yang memandangkan status sosial. Adapun kasus-kasus yang viral saat sekarang ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya harta tidak akan membawa kita menjadi jurang kebahagiaan, tetapi akhlaklah yang akan membawa kita menjadi hidup kita bahagia dan sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir kata, jika cinta kita terhadap pasangan diuji oleh keadaan, jangan buru-buru memutuskan, tapi kuatkanlah dengan kesabaran. Sebab badai rumah tangga bukan untuk memisahkan. Ujian di dalam rumah tangga bukan untuk meleraikan, melainkan untuk menguji seberapa kokoh cinta dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul al-malikul quddus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifa wa shidaid lima zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanina al muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم في الصلاتين وسووا تبع الصلاة. Saw lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Wow. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم من لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم من لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم من لا إله إلا هو الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وله الملك وله الحمد وإليك المصير حي على صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتحسنا وتدارنا وتعبدنا وتأمين تقسيمنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عافية يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.